kan ini ketidaksetaraan. Bukankah Adam juga mendapatkan hukuman? Seperti susah mencari makan. Apa hukumannya? Kan Tolong tunjukkan di ayat Anda. Apa? Ya, hukuman terhadap Adam. Tapi konteksnya Anda terima dulu ya, bahwa ini hukuman terhadap... Iya, tunjukkan keadilan hukumannya mana. Kalau perempuan kan sakit melahirkan, laki-laki apanya yang sakit? Burungnya, coba. Sempaknya koyak sempaknya. Ya, sebentar saya buka dalilnya ya. Nanti kalau nggak berdasarkan ayatnya, nanti Anda bilang nggak berdalil ya. Sebentar ya. Aduh, saya tuh cuma minta dalilnya. Kalau perempuan kan jelas tuh sakit melahirkan. Kalau laki-laki apanya yang sakit? Waktu bikin anak sakit nggak burungnya? Kan? Oh, enak dong. Kalau bikin anak ancerat enak dong. Jadi gini teman-teman Kristen ya, biar Pak kebenaran tidak repot, bisa dibantu nanti di sini datanya di sini. Bantu, jangan sendirian ini, kasihan Pak kebenaran. Ini ada Pak Pendeta juga, bentar ya, saya sapa dulu Pak Pendeta. Selamat siang. Buka mute-nya Pak Pendeta. Kalau tidak saya turunkan. Pendeta Dr. Christian. Silakan dibuka mute-nya Pak. Iya. Boleh saya berbicara? Lanjut. Ya, oke. Jadi ayat-ayat yang membahas hukuman Tuhan kepada Adam itu dalam Kejadian pasal 3:17. Jadi kepada Adam Allah berfirman, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang kufirmankan kepadamu, janganlah engkau memakannya, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari makan daripadanya seumur hidupmu." Di Kejadian 3 ayat 19, "Dengan keringat peluhmu engkau akan makan roti sampai engkau kembali ke tanah. Dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Lalu di Kejadian 3 ayat 23, "Lalu Tuhan Allah menghalau manusia itu keluar dari Taman Eden dan mengolah tanah dari mana dia diambil." Jadi ayat-ayat ini kan menggambarkan hukuman yang diberikan Allah kepada Adam. Dia memakan buah terlarang. Jadi hukuman tersebut meliputi kerja kerasnya, kematian dan terpisahan Adam sendiri dari Allah. Jadi di Kejadian 3 ayat 17 tadi kan menyinggung tentang tanah yang terkutuk dan kesulitan dalam mencari makanan. Itu hukuman pertama untuk Adam ya. Yang kedua di Kejadian 3 ayat 19 membahas Dimana tentang tertulis itu? Ya ampun, Bang. Coba aku pengen baca ayatnya. Di mana hukuman buat Adam itu? Kejadian 3 ayat 17. Kejadian, bentar. Aku nggak mau, aku harus baca. Kejadian 3 nomor 17. Silakan. Itu Oke, sambungannya. sebentar dulu. Aku nih orangnya nggak mau dibodoh-bodohi. Udah cukup kalian bodoh-bodohi aku sama 6 tahun. Kejadian 3 nomor berapa? 17. Oke, aku bacakan ya. Ini harus tanggapi dulu. Nah, aku nggak mau ditipui sama Oten ya, karena Oten banyak kali penipu. Dia bilang ada ayat ini, tahu-tahu dirubahnya ayatnya. Oke, kita baca. Teman-teman, saya bukakan ya. Saya bukakan cam. Kalau kita diskusi itu begini caranya. Lagi tanah yang dikutuk gara-gara dia. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki. Jadi karena tanah terkutuk, dia akan bersusah payah. Pertanyaanku, kenapa masih ada perempuan yang bersusah payah mencari makan untuk bininya, tapi nggak ada satupun laki-laki yang sakit ketika mau berhubungan badan dengan bininya, bahkan tak pernah kalian merasakan sakit sebagaimana sakit melahirkan. Kenapa kalau kutukan kepada perempuan tidak kalian rasakan, tapi kutukan kepada kalian perempuan, bini kalian pun bekerja bersusah payah. Bukan cuma kalian para laki-laki. Kalian antum belau, jangan sok-sok kalian pikir kalian aja kerja cari duit, susah payah. Bini kalian, mama kalian juga susah payah cari uang. Hah? Jadi kalian pikir cuma kalian aja laki-laki susah payah. Kalian tengok, kutunjukkan data. Para perempuan janda Kristen banyak yang bekerja. Jadi jangan kalian bilang, oh ini kutukan buat Adam. Nggak perlu ini laki-laki supaya di dunia cari duit. Mama, kakak perempuan kau, bahkan bini kau aja aku rasa kerja juga ya. Aku cerita. Tengok, sekarang aku minta, mana laki-laki ya, kalau kau bilang setara, tunjukkan sama aku laki-laki mana yang pernah merasakan penderitaan sakit gara-gara Tuhan kau kasih melahirkan dan kami harus birahi pada laki-laki itu. Mana ada laki-laki yang pernah menikmati itu?
Kalau bersusah payah cari uang, kami pun merasakan. Mana? Apa ini? Yang dia dikutuk di sini tanah. Kemudian bersusah payah bukan cuma kalian aja. Kami pun perempuan juga merasakan susah payah bekerja. Kecuali kami tak pernah bekerja, dibikin Tuhanmu, baru Tuhanmu adil. Anda tadi mempertanyakan kenapa Hawa dihukum seperti ini. Kan hukuman terhadap Adam juga ada. Karena saya jelaskan, ayat yang Anda tampilkan tadi adalah hukuman bagi Hawa sendiri, ya. Giliran Hawa punya hukuman sendiri. Kenapa giliran Adam kami ikut serta? Hukuman Adam kami nikmati. Kau tunjukkan nggak ada perempuan Kristen yang tidak bekerja. Tunjukkan. Artinya bahwa lelaki itu memang kewajibannya untuk mencari makan, ya kan, mencari nafkah bagi istri dan keluarganya. Itu harus kita akui. Jadi begini, maksud saya begini. Anda dari tadi hanya mengkritik ayat-ayat di Alkitab. Aku belum mengkritik. Sorry, ini orang nih gimana sih? Aku masih ingat dengan diskusi kita. Prolog, kamu prolog, saya prolog. Prolog kamu itu berbohong. Saya tidak mengkritik ayat-ayat. Saya menampol kamu dengan ayat kamu. Tadi kamu bilang Hawa itu diberikan kemuliaan. Saya tampol dengan kitab Kejadian pasal 3 nomor 6 bahwa Hawa bahkan secara eksplisit merasakan kesakitan turun temurun. Kami sakit, harusnya kami nggak sakit melahirkan. Gara-gara Tuhan kau ini, kami sakit melahirkan dan bahkan birahi dan dikuasai laki-laki kami. Nah inilah Tuhan kau nih kurang ajar. Maaf ya aku bilang ya, jahat kali loh. Bayangkan lagi mengandung perut kami gini, birahi pula melaki, berkuasa pula dia sama kami. Ngeri kali loh ini. Aku kalau pas mengandung tempat lakiku ini sama aku tampar, kau nggak tahu kalau lagi mau melahirkan ini. Tiba-tiba di Tuhanmu bikin sudah kami mau melahirkan birahi pula sama laki. Sementara yang pertama laki-laki. Oke, interupsi Lintang, silakan. Interupsi. Lah, ini lagi Itu bukan birahi bicaranya. iya. Itu bukan sedang mengandung terus birahi, itu keliru. Saya bacakan kembali ya Lintang, saya bacakan kembali. Firman, kalau nggak mengandung berarti tiap hari kami birahi sama laki-laki kami gitu. Kalian nggak ada birahi sama kami? Berarti tiap hari ada perempuan isi daging sama itu birahi ke laki-laki gitu. Woi, Tapi baca. kebenaran sudah Firman-Nya, dengan baik. Tolong diulangi. saya bacakan ulangkan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi pada suamimu. Dan dia akan berkuasa atasmu. Maksudnya begini Umi, jadi itu Maksudnya gimana? Iya, maksudnya itu dikutukkan. Jadi mengandung itu kesusahannya akan dibuat sangat banyak, melahirkannya itu susah. Tetapi dengan keadaan itu, si istri ini tetap dia birahi sama kepada suaminya dan Mantap lah tunduk di tuh. bawah. Iya, jadi meskipun susah begitu, itu maksudnya tetap birahi, bukannya kapok gitu. Dan faktanya memang begitu. Ketika seorang istri sudah merasakan kesusahan, dia bilang, udah punya anak ini aja dah. Tapi pada faktanya tetap dia punya anak yang kedua, punya bahkan ketiga. Bagaimana dengan perempuan Seperti yang itu. menganut sistem tidak mau punya anak? Lu lepas dari kutukan Tuhanmu. Saya menjelaskan ini. Jadi Ini jangan kutukan tak dikatakan universal nama ya ternyata ya. Kutukan ini bisa pilih-pilih ya. Aku bisa loh bebas memilih dikutuk Tuhanmu atau enggak. Kalau aku pengen dikutuk Tuhanmu, melahirkan aja aku. Kalau aku nggak pengen Ya, dikutuk Umi Tuhanmu, tahu nggak usah aku punya anak. Tolong Oke, fokus di sini, kutukan maksudnya pilih-pilih. seperti itu ya. Jadi sekalipun kesusahan Iya, banyak, bahasanya Begitu. itu interpretasi dari bahasa yang Anda cabut konteksnya dari teks. Saya bacakan kembali lagi. Firman-Nya kepada Kata perempuan namun itu, itu. susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi Namun. kepada suamimu. Ya, dengan kesakitan Namun engkau itu melahirkan apa? anakmu, namun kau birahi. Jadi bahwa jarak ini berjauhan, siapa yang ngajarin? Konteks bahasa mana yang Anda pakai? Gunakan bahasa, namun- grammarnya silakan. Back to bahasa aslinya, tunjukkan kepada saya bahwa pemaknaannya seperti itu kata Yahudi, karena Yahudi yang lebih paham kitabnya. Ini terjemahan kitabmu, aku sepakati terjemahan ini Gabrul. Tunjukkan bahwa rabi-rabi Yahudi memahami seperti yang kau imani itu. Satu sekolah saja, Istri tafsirannya lagi begitu. mengandung enak.
Istri lagi mengandung enak. Tapi Ya, benar kata kata namun Uki. itu maksudnya apa? Namun itu. Ketika Uni Rifa masih makan, namun dia masih pakai lipstik. Ketika Uni Rifa melihat blender, namun dia masih melihat orang lain. Kerjaan yang dilakukan pada saat yang bersamaan. Namun hatiku, saat Namun aku itu, membayangkanmu, namun hatiku sedang memikirkan laki-laki lain. Au. Ya, artinya Ketika aku sedang sakit melahirkan, namun aku birahi pada lakiku. Lagi aku sakit mau melahirkan, ini anak kepala mengkerak. Aku lagi pengen itu sebol bang, itu sebol adik, tapi anak sakit, bang. Ada lagi. Begitu yang aku pahami. Mari kita baca sekali Ya, lagi. jadi kata namun. Firman-Nya Jadi kepada kata perempuan namun itu, itu susah payahmu menunjukkan- waktu Dengar dulu bang, ini bahasanya. jadi kata- Susah payahmu, kata ini namun konteksnya itu kan sedang menunjukkan. melahirkan. Itu Dengar dulu, kutukannya ini kan kan? kok. Kutukannya itu dibuat Iya, sama kutukan ya. kepada Hawa bahwa sakit melahirkan itu Iya. dibikin tambah sakit sama Tuhanmu. Tapi Iya. namun engkau akan birahi kepada Namun. suamimu. Engkau Iya. akan birahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejam kali Tuhanmu bang. Udahlah sakit melahirkan dirasakan perempuan. Pernah kami disuruh birahi pula sama laki kami. Berkuasa pula. Kau bayanglah kalau laki kami seger-seger. Habis dia ya dalam kitabmu Iya.